orang yang menginginkan kesuksesan, tapi mereka tidak mencari jalannya, maka tidak mungkin berlayar sampai di daratan. Alamin alladzi ja'alana al-Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wal Qur'ana imama wal Ka'bata qiblatana wal muslimina ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala mastata'tum aina ma kunta faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pada Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang barokah ini, tidak ada kalimat istimewa sebagai tanda syukur kepada Allah Qadrabbul Jalil, yang dengan izinnya lah kita dapat meninggalkan aktivitas kita, meninggalkan rumah kediaman kita, meninggalkan semua kesibukan kita, berkumpul di masjid yang mulia ini untuk bermuajahah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat istimewa bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW yang laki-laki, yang sehat, kemudian yang aman di perjalanan, dan mereka yang bertempat tinggal tetap. Ini adalah keistimewaan yang tidak diberikan kepada kaum perempuan, dan keistimewaan bagi orang-orang yang Allah nikmat keimanan dan Allah berikan nikmat keimanan dan keislaman pada hari yang sangat mulia ini. Maka sudah sangat pantas kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruhaniyah Nabi yang sangat agung, promotor umat yang sangat kita rindukan syafaatnya, yang menghabiskan usianya untuk dakwah dan ibadah, sehingga usianya yang 63 tahun dilipat gandakan Allah nilai ibadahnya mencapai ribuan tahun. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun usia kita 40 tahun, 50 tahun, atau mungkin mencapai sampai 70-an tahun, tapi bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lipat gandakan ibadah mereka sehingga dapat menyaingi, dapat mengimbangi, bahkan dapat melebihi umat-umat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ditanya umat siapakah yang duluan masuk surga, maka jawabannya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah Nabi akhir zaman yang belakangan diutus, tapi umatnya mendapat prestasi yang amat sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini kami kembali bertugas sebagai khatib.
tidak jemu dan tidak bosan-bosannya. Bahkan merupakan kewajiban bagi kami untuk mengajak jamaah sekalian pada umumnya, diri kami pribadi pada khususnya. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala biimtithali awamirillahi ta'ala wa tinabin nawahi, dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dengan cara inilah, wahai kaum muslimin, kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan cara inilah, wahai saudara-saudaraku sekalian, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada tara, tidak ada tandingan, dan tidak ada akhirnya. Dan ini adalah janjian Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Carilah perbekalanmu, kata Allah. Sesungguhnya perbekalan yang diterima adalah dengan modal takwa kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat seiman dan seakidah rahimakumullah. Menciptakan generasi yang kuat, inilah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, investasi seorang muslim, investasi seorang ayah dan ibunya bukan kebun yang luas, bukan harta yang menumpuk, bukan rumah yang mewah. Karena salah satu yang akan mendatangkan manfaat sampai kita di alam barzah adalah anak yang soleh dan solehah. Sehingga tidak berlebihan kalau kita ucapkan investasi seorang muslim yang paling utama dalam hidupnya, di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan generasi yang soleh dan solehah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau seandainya ada dua orang mukmin yang dua-duanya adalah taat kepada Allah, yang dua-duanya adalah rajin ibadah, tapi mukmin yang pertama ekonominya sangat lemah, pengetahuannya amat sangat lemah, kemampuan berpikirnya amat sangat lemah, sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia orang mukmin, kadal faqru ayyakuna kufron, hampir saja kefakiran itu amat sangat dekat kepada kekufuran. Sementara mukmin yang kedua dia orang yang taat, tapi ilmunya memadai, kemampuannya memadai, ekonominya tidak lemah, sosialnya bagus. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid du'aif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan besar kalau ada orang yang menganggap bahwa Islam hanya sebatas ibadah saja, Islam hanya sebatas munakahat saja, Islam sebatas membahas tentang ahli waris saja. Padahal Islam adalah rahmatan lil alamin yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan rumah tangga, masyarakat, bahkan sampai kepada urusan bernegara. Semua diatur dalam ajaran agama Islam, sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, hendaklah para orang tua merasa takut, hendaklah para orang tua merasa khawatir meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini kaum muslimin dimulai Allah dengan kata anjuran. Wal yakhshal ladzi, hendaklah, yang menunjukkan ada anjuran Allah kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu, khawatirlah kamu suatu saat nanti sesudah kamu mati, kamu tinggalkan generasi yang lemah. Khaufu alaihim, takutlah kamu atas kelemahan itu, takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah. Maka Allah sambung ayatnya dengan menggunakan kata fa yang menunjukkan kalimat yang pertama dan kedua saling berkaitan. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Agar anak-anakmu tidak lemah, agar keturunanmu tidak lemah, maka Allah berikan dua solusi. Apakah solusi yang pertama? Falyattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik dan benar.
Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, takwa artinya adalah takut kepada Allah. Kenapa Allah menggunakan kata waw di sana, bukan kata am? Waw itu menunjukkan ma'iyah, menunjukkan bahwa takwa dengan perkataan yang baik seperti dua mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Maka ada orang bertakwa tapi perkataannya tidak baik. Ada orang yang perkataannya sangat manis tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah inginkan kepada manusia, wahai manusia, ciptakan generasimu di masa yang akan datang, karena dia merupakan benteng pertahanan kalian di masa akan datang dengan dua cara. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berkatalah dengan perkataan yang baik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa kaitan takwa dengan perkataan yang baik terhadap seorang anak? Kalau orang tuanya bertakwa, maka otomatis seorang ayah tidak akan memberikan makanan yang haram kepada anaknya. Kalau ayah bertakwa, otomatis ayah akan menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi anaknya. Kalau ayah bertakwa, maka secara otomatis dia akan menurunkan ilmu yang baik kepada anaknya. Tapi kalau orang tuanya bermaksiat, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, anak diantar ke pesantren, anak diberikan pendidikan agama, tapi doa orang tua amat sangat jauh, maka ini jauh panggang dari api. Harapan amat sangat besar, tapi jalan yang ditempuh adalah jalan yang salah. Maka peribahasa Arab mengatakan betapa banyak orang-orang yang menginginkan kesuksesan, tapi mereka tidak mencari jalannya, maka tidak mungkin berlayar sampai di daratan. Yang menunjukkan betapa banyak orang yang mengharapkan anak yang soleh, mengharapkan generasi yang kuat ekonominya, kuat ilmunya, tapi orang tuanya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dampak negatif memberikan makanan yang haram kepada anak, pertama akan berdampak kepada tutur katanya, lisannya akan keras. Dampak yang kedua kepada tindakannya, dampak yang ketiga kepada cara berpikirnya. Maka pantas Rasul mengatakan kullu lahmin ambatat minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang menjadi tempat tinggalnya. Ketika orang tua menganggap sepele makanan yang haram, kemudian ditukarkan menjadi makanan, kemudian diberikan kepada anak-anak kita, kemudian mereka konsumsi, maka yang pertama, daya serap, daya pikirnya tidak akan secerdas orang-orang yang memakan makanan yang halal. Kalaulah kita tengok para ulama terdahulu, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, karena ayahnya amat sangat menjaga makanan anaknya, satu buah-buahan yang hanyut di sungai tidak berani ia ambil karena ia takut akan menjadi darah daging dalam dirinya, kemudian akan mengalir kepada anaknya. Tapi ternyata sempat juga dia silap, tidak menyadari bahwa pernah memakan satu buah-buahan, kemudian sesudah termakan barulah ia sadar ternyata ini adalah buah-buahan yang hanyut di sungai yang tidak tahu siapa yang punya. Dia cari siapakah yang punya buah-buahan tersebut, berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian bertemu dengan orang yang memiliki tanam-tanaman tersebut, kemudian ia minta izin kepada orang yang menanam atau orang yang punya. Satu buah-buahan yang hanyut menjadi satu buah-buahan yang subuhan, dihindarkan oleh ayahnya Imam Asy-Syafi'i karena takut akan menjadi darah daging bagi dirinya, menularkan yang haram itu terhadap anaknya kelak di masa yang akan datang. Maka sejarah mencatat Imam Asy-Syafi'i adalah seorang imam yang sangat cerdas, imam yang pendapatnya amat sangat banyak manusia yang mengamalkannya di dunia ini. Usia 7 tahun beliau menghafal Al-Qur'anul Karim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka ada anak kita, seandainya ada anak kita yang kita berangkatkan ke sekolah, 4 tahun dia DTA, 4 tahun dia di SD belajar agama, tapi tidak bisa baca Quran. Sebelum menyalahkan gurunya, perhatikan makanan apakah yang kamu berikan terhadap dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi karena ada makanan yang haram dalam darahnya. Pelajaran yang disampaikan oleh guru terhalang untuk masuk ke dalam benak dan pikirannya. Ketika orang tua bertakwa, dia akan berkata dengan perkataan yang lembut,
Maka takwa dan perkataan adalah dua mata rantai yang amat sangat erat sekali kaitannya. Sehingga orang-orang yang ingin ekonominya bagus, keturunannya bagus, keturunannya kuat, maka hal yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian yang kedua, berkatalah dengan perkataan yang baik. Sadida menggunakan sin. Kalau Allah menggunakan sya, itu artinya adalah keras, itu artinya adalah kasar, itu artinya pedih. Tapi Allah mengatakan berkatalah kepada anakmu dengan perkataan yang baik. Baik maknanya la takzibu, pertama jangan berdusta. Kemudian yang kedua, jangan memberikan janji kepada anak kalau kira-kira tidak akan ditepati. Kemudian yang ketiga adalah berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Inilah yang dipraktekkan Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Seorang ayah Ibrahim alaihissalam yang 86 tahun menunggu lahirnya seorang putra laki-laki, siang malam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Sesudah anak itu diberikan Allah, turun perintah sembelih anakmu Ismail. Kemudian disampaikan dalam ayat itu, ya bunayya, wahai anakku sayang. Dalam kalimat bahasa Arab banyak kalimat yang menunjukkan yang memanggil seorang anak. Bisa ya rajulus shaghir, wahai anak kecil, ya ibni, wahai anakku. Tapi Ibrahim alaihissalam memilih kalimat yang paling lembut dalam kalimat bahasa Arab, ya bunayya, wahai anakku sayang. Tidak ada lagi ungkapan yang lebih mesra dari ya bunayya yang diucapkan seorang ayah kepada anaknya, yang menunjukkan apa? Ibrahim alaihissalam mempraktikkan perkataan yang sangat baik kepada anaknya. Sesungguhnya aku melihat bahwa kamu mesti disembelih dalam tidurku. Panzur maza taro, pikirkan bagaimana pendapatmu. Ayat ini ada kalimat yang menunjukkan fanzur maza taro, pikirkan bagaimana pendapatmu. Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang tidak memiliki sifat egois. Ini adalah perintah Allah, akan mendapatkan pahala, ini adalah ibadah. Wahai anakku, pikirkan bagaimana pendapatmu. Ibrahim alaihissalam, wahai kaum muslimin, mengajak anaknya bermusyawarah. Wahai anakku, ayah dan ibu sudah sepakat